Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa, kelas 1 AP3 jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola islamisasi di Nusantara, jalur islamisasi Nusantara, dan bagaimana respon masyarakat Nusantara pada masa islamisasi. 1. Pola islamisasi di Nusantara. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tapi juga yang paling tidak jelas. Para pedagang Muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan dalam masyarakat lokal. Secara umum, ada dua proses. Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Proses kedua, orang-orang asing Asia, Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, dan suku lainnya. Terdapat 3 teori masuknya Islam di Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Teori ini dinamakan teori Gujarat bertolak dari pandangan yang menyatakan asal negara membawa agama Islam ke Nusantara dari Gujarat. Adapun peletak dasar teori ini adalah Snouk Horgrondje dalam bukunya El Arabi et les Indes Neerlandaises atau Revue de Histoire de Religieux jilid Ivil. Snouk Horgrondje lebih menitik beratkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Hubungan dagang Indonesia-India telah terjalin lama. Inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran antara hubungan Sumatera dengan Gujarat. Kedua, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarikh Masehi. Ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Seperti yang berkembang dalam tradisi Tabut di Pariaman, Sumatera Barat, istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Tradisi lain adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Hallaj dari Persia. Bukan kebetulan keduanya mati dihukum oleh penguasa setempat karena ajaran-ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam atau murtad dan membahayakan stabilitas politik dan sosial. Alasan lain yang dikemukakan Husein yang sejalan dengan teori Mukweta, yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Kesamaan lain adalah bahwa umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi'i sama seperti kebanyakan Muslim di Iran. 2. Jalur islamisasi di Nusantara. Kedatangan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara tidak terjadi secara bersamaan. Islam sampai ke Nusantara berawal dari wilayah pesisir
penyebaran Islam di wilayah Nusantara berlangsung secara perlahan dan melalui beberapa jalur. Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui para pedagang Muslim yang singgah di Nusantara. Fase-fase masuknya agama Islam di Indonesia yaitu para pedagang Muslim singgah di pelabuhan Nusantara, adanya komunitas Islam di Indonesia, dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jalur-jalur Islamisasi yang digunakan para pedagang Muslim yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, jalur kesenian, dan jalur politik. 3. Bagaimana penerimaan masyarakat Nusantara dalam merespon masyarakat Islam pada masa Islamisasi? Sosialisasi identitas Islam Nusantara ternyata mendapat respon yang beragam di kalangan umat Islam, terutama para pemikirnya. Terjadi kontroversi pandangan dan penilaian di kalangan mereka, hingga terbelah menjadi beberapa kelompok. Setidaknya ada 4 kelompok. Menurut Sahal, Islam Nusantara yang dijadikan tema utama Muktamar NU itu telah menimbulkan debat publik yang serius. Kesaksian senada diungkapkan oleh Fatoni dalam Sahal dan Asis. Ada sikap pro dan kontra terhadap Islam Nusantara di kalangan mereka. Ada yang berjuang keras dan berargumentasi dengan mendayagunakan penalarannya agar Islam Nusantara bisa diterima baik di kalangan umat Islam maupun non-Islam. Sebaliknya, ada yang menghadang perjuangan itu dan berusaha mematahkan argumentasinya. Ada yang memiliki harapan besar dengan kehadiran Islam Nusantara itu. Namun, ada yang justru menaruh berbagai kecurigaan sebagai rekayasa yang canggih dari Barat. Ada yang kurang menyetujui Islam Nusantara itu, tetapi mereka diam, tidak melakukan serangan-serangan yang berusaha mematahkan argumentasi kelompok yang menyetujui Islam Nusantara, dan ada juga yang menyetujui penggunaan istilah Islam Nusantara tersebut, namun bersikap diam dan pasif sehingga tidak berusaha mempromosikannya. Mereka yang menolak Islam Nusantara memiliki pandangan bahwa Islam itu hanya satu. Islam yang satu itu merupakan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.